kekuatan dan kesehatan sampai saat ini, itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah adik-adik, kita semua diciptakan mulia sesuai dengan gambar dan rupanya, bukan sebuah kesalahan ataupun kebetulan. Karena itu, kita semua berharga dan kita semua istimewa. Karena itu, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan, kita menyanyi bersama-sama, Ku dicipta mulia. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari yang baru yang menjadi anugerah-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati, tuntun ibadah kami, biar ibadah kami di saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami saat ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kau
Adik-adik, saat ini kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang tunduk di hadapan-Mu, membawa hidup kami kepadamu. Kami mengaku kami selalu hidup tidak setia kepadamu. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, baharui kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu jadi anak-anak-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 ada dua hal penting yang dikatakan. Yang pertama, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan yang kedua, bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita menyanyi bersama-sama yang sangat penting. Melalui pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu, kita adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Perubahan hidupku. Kita kuat karena Yesus, kita hebat karena Yesus yang hebat. Tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi
sebelum kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab, kita akan membaca satu ayat Alkitab dan kita akan menghafalnya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati demi menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus telah bangkit untuk memberi kemenangan kepada kita. Adik-adik, saat ini marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Engku Valentino hari ini. Ya, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 dengan judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, adik-adik, kita semua pasti pernah mendengarkan kabar baik. Contohnya, ketika kita mendapat kabar kalau kita juara di kelas, atau mendapat hadiah dari orang tua, atau hal-hal lainnya yang kita dengar ataupun kita lihat. Kalau dikaitkan dengan keadaan saat ini, misalkan saat ini kita rajin mendengar bahwa pasien yang sembuh dari virus corona semakin banyak, ya puji Tuhan. Nah, pada pembacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kembali kabar baik kepada jemaat yang berada di Korintus. Ia mengatakan bahwa ketika mereka percaya dan berpegang teguh dalam kabar baik itu, maka mereka akan diselamatkan. Begitu juga dengan kita, anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, orang tua, atau siapapun kita. Ketika kita percaya dan berpegang teguh dalam kabar baik itu, maka kita akan diselamatkan. Nah, apakah kabar baik itu? Kabar baik itu adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-3b sampai ayatnya yang ke-4. Itu artinya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dimenangkan dari seluruh dosa-dosa kita.
sehingga hati kita yang kotor dengan dosa telah dibersihkan dan dipulihkan dengan darah Yesus yang suci dan yang tercurah di kayu salib. Dan kita juga diselamatkan dari maut atau neraka dan ditempatkan ke dalam kerajaan surga. Jadi, apa yang seharusnya kita lakukan setelah mendapatkan kabar baik ini? Yaitu kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus, dan terus memberitakan kabar baik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi sesama kita. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sungguh indah cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Dan saat ini kita akan membalas kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan sementara persembahan dijalankan, kita angkat pujian persembahan yang pertama. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur kepadamu karena kami semua boleh beribadah kepadamu di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama tadi. Ajar kami Tuhan untuk hidup lebih dekat kepadamu. Dan mulai saat ini kami berjanji di hadapan-Mu Tuhan untuk membaca Alkitab, agar supaya kami bisa menceritakan tentang Engkau kepada orang tua, kepada teman, dan kepada siapa saja yang kami temui. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami apa adanya. Engkau yang sudah menanggung hukuman kami, dan sudah mati di kayu salib, dan bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang memberitakan kemenangan-Mu di tengah keluarga kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, biar Tuhan berkati di dalam mereka mendidik dan membesarkan kami. Tuhan jaga dan lindungi mereka, beri sehat, kuat, juga berkati setiap usaha mata pencarian mereka. Berkati juga Tuhan rumah tempat kami berlindung, biar menjadi rumah doa bagi kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk para pendeta, guru agama, pelayan khusus penatua dan syamas, juga guru sekolah minggu kami, untuk tetap setia melayani Tuhan di tengah keadaan yang membuat kami takut dan cemas karena virus corona. Ya Tuhan, Engkau tempat sandaran kami, agar kami terus untuk berserah kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Berkati pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Beri hikmat supaya mereka dapat bertindak bijaksana dalam berjuang memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa Engkau Tuhan
yang akan memulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Tuhan pun memberkati obat-obatan yang mereka minum, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Pun para dokter, perawat, pun rumah sakit yang menangani mereka. Biar Tuhan berkati, biar melalui semuanya itu mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sejati yang hanya berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk tim multimedia Gister. Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab mereka. Biar Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami pun boleh memberi persembahan, biar persembahan kami berbau harum di hadapan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.